Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Maulida dari kelas 2B Farmasi dari Studi Teori Palembang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Praktikum Farmaseutika. Untuk judul yang akan saya bawa kali ini adalah tentang emulsi. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi itu sendiri adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispensi dalam cairan yang lebih dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang biasa disebut emulgator atau emulsifying agent. Emulsi berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai milk. Warna emulsi adalah putih. Pada abad 17, hanya dikenal emulsi dari biji-bijian yang mengandung lemak, protein, dan air saja. Emulsi semacam ini disebut emulsi vera atau emulsi alam. Sebagai emulgator dipakai protein yang terdapat dalam biji tersebut. Untuk komponen emulsi itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasar sendiri adalah bahan pembentukan emulsi yang harus terdapat di dalam emulsi, terdiri atas fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lainnya. Fase kontinu atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair yang emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Dan yang terakhir itu ada emulgator. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Komponen tambahan, bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi yang untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya Coregen saporis, odoris, coloris, preservatif atau pengawet, antioksidan. Preservatif yang digunakan antara lain metil dan propil paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kreson, dan korbutanol, benzalkonium klorida, fenil merkuri, asetas, dan lain-lainnya. Antioksidan yang digunakan antara lain asam ascorbat, L-tocopherol, asam sitrat, propil galat, dan terakhir asam galat. Tujuan pemakaian emulsi yang pertama itu bisa dipergunakan untuk obat dalam atau peroral, umumnya tipe oil in water. Yang kedua dipergunakan sebagai obat luar biasanya bisa pakai tipe oil in water maupun water in oil, tergantung banyak faktornya. Tipe emulsi itu sendiri ada dua. Yang pertama, emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua, emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Metode pembuatan emulsi itu ada 4. Yang pertama, metode gom basah. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator. Metode ini penting digunakan meski lebih lembab dan tidak sebaik metode kontinental. Penting juga digunakan jika emulgator yang tersedia hanya dalam bentuk air atau harus dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan. Yang kedua, ada metode gom kering. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. Yang ketiga, ada metode botol. Metode ini digunakan khusus untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak encer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpercik. Dan terakhir itu ada metode Becker. Metode ini itu digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari dua jenis emulgator. Ada yang larut air dan ada yang larut dengan minyak. Kestabilan emulsi. Emulsi itu dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan. Yang pertama itu creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming itu bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Yang kedua, koalesensi dan caking atau breaking. Pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak berkoalesensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat
irreversible. Hal ini terjadi karena yang pertama itu peristiwa kimia, yaitu penambahan alkohol ataupun perubahan pH. Yang kedua peristiwa fisika, yaitu pemanasan, pendinginan ataupun penyaringan. Dan ketiga itu peristiwa biologi, yaitu fermentasi bakteri, jamur ataupun ragi. Inversi fase peristiwa perubahan tipe emulsi oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba atau sebaliknya sifatnya irreversible. Nah, emulsi itu sendiri pasti memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama, keuntungan dari emulsi itu konsistensi mudah dituang, tidak perlu perbandingan volume fase internal, acceptable, absorpsi dan penetrasi mudah dikontrol, efek emollient lebih besar, sifat terapeutik meningkat, menggunakan pelarut eluen yang tidak mahal. Nah, untuk kerugiannya itu, semua emulsi bahan antimikroba karena fase air mempermudah pertumbuhan mikroba. Yang kedua, sediaannya kurang praktis. Dan yang ketiga, mempunyai stabilitas yang rendah, takaran dosis kurang teliti, dan tidak tahan lama. Kemudian contoh pengerjaan emulsi, yaitu salah satu contoh resep yang saya gunakan adalah oleum di sini, PGA, sirup simplex, Aquades. Nah, untuk perhitungan bahannya, oleum di sini itu sebanyak 6 gram, kemudian diubah menjadi miligram dengan dikalikan 1000 dan hasilnya menjadi 6000 gram. Untuk PGA, 1/3 dikali 6 gram itu menghasilkan 2 gram, kemudian diubah menjadi miligram menjadi 2000 miligram. Air PGA-nya 1,5 dikali 2 gram itu menjadi 3 gram dan diubah ke mili menjadi 3 mili. Untuk sirup simplex itu sebanyak 15 gram, gulanya 65 dibagi 100 dikali 100 menghasilkan 65 gram. Air 100 ml dikurang 65 ml menghasilkan 35 gram. Untuk Aquadesnya itu 100 dikurang, itu buka kurung dulu, 6 ditambah 2 ditambah 15, tutup kurung, itu menghasilkanlah 100 dikurang 23 dan menghasilkan 77 mili. Kemudian cara pembuatan emulsi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang masing-masing bahan, kalibrasi botol 100 ml, masukkan PGA dan airnya, kemudian gerus secara homogen. Masukkan oleum ricini ke dalam lumpang gerus homogen, masukkan sirup simplex sedikit demi sedikit, terus gerus secara homogen. Kumpulkan sediaan, masukkan ke dalam botol yang telah kita kalibrasi tadi, tambahkan Aquades 100 ml, kocok dan homogenkan, dan terakhir beri etiket dan label. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.